Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Sri Lestari dengan NIM 130072. Aku dari kelompok 7B Biologi Laut Bioceanografi 2019. Nah, di video kali ini aku bakal nunjukin ke teman-teman nih gimana caranya buat bikin peta topografi dan peta kontur dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Aplikasi ArcGIS yang digunakan pada kali ini itu tuh yang versi 10.8. Kenapa aku pakai ini? Karena ini tuh kayak udah versi baru gitu dan dia lebih gampang terus kayak toolsnya tuh lebih lengkap kayak gitu kalau kata asisten aku. Abis itu di video kali ini nanti aku bakal bikin peta buat provinsi Papua seperti data yang sudah diberikan sama asisten. Nah, teman-teman, apa sih yang perlu disiapin kalau kita mau bikin peta topografi? Jadi yang pertama aku khusus dulu kameranya karena aku lagi lemot kalau pakai kamera. Jadi kita harus punya yang pasti aplikasi ArcGIS. Nanti bisa download kok, nanti buat downloadnya bisa aku cantumin gitu. Lalu kalian juga harus udah punya data-data yang bakal digunain. Aku udah ada di laptop aku, jadi langsung aja kita masukin datanya yang ini, ASTGTM2 yang game.d. Nah, ini apa namanya masih kayak mentahan gitu. Oh ya mohon maaf ini punya aku udah aku layoutin soalnya tadi udah sempet nyoba terus layoutnya ternyata belum kehapus. Jadi ya udah ya. Nah, langsung lanjut aja dari sini yang di bagian ASTGTM2 S bla bla dan ini kita klik kanan habis itu kita klik ke properties. Terus yang pertama kita nanti bakal nah, ke simbologinya ke bagian classify ini langsung kita bikin 5 colornya itu kita bikin dari hijau sampai ke merah. Jadi dulu kali ini hijau ke merah. Kita pakein aja. Kan ini kayak masih ada gap gitu ya antara kotakan si peta sama kotak yang udah aku buat sebelumnya. Jadi di sini nanti kita klik aja terus kita klik yang bagian ini. Text. Nah, ini cantik deh. Terus abis itu kita ke bagian art toolbox. Ini tadi kita ke spatial analyzer, ke surface. Nah, yang pertama ini nanti kita ke bagian hillsheet. Nah, teman-teman semuanya, hillsheet ini berguna untuk kayak apa ya? Memperlihatkan ketinggian dari peta yang kita masukin. Untuk inputnya kita masukin yang ASTGTM itu yang diam itu ya, terus yang untuk outputnya dia bakal kayak gitu sendiri. Udah, kita langsung okein aja. Pada sabar, soalnya udah lama. Dia kalau tandanya kayak gitu dia lagi ini ya, lagi ngeron, kita lagi ngelakuin apa yang kalian perintahkan. Kita tunggu lagi. Aku pause dulu aja kali ya, kelamaan videonya. Oh, udah ternyata. Nah, nanti munculnya udah kayak gini aku zoomnya. Nah, kayak gini kan kelihatan ya teman-teman, kayak dia ini ada kayak apa sih namanya, kayak bentuknya yang gak rata gitu, di tinggi, terus yang ditambah kayak gitu-gitu. Jadi kalian kalau ngomong kayak gini aku selalu pakai mouse pad deh, bukan yang jadi touchpad laptop, karena lebih enak kalau kata aku mah. Terus habis itu yang bagian warna ini kita ke atasin biar nggak ketutupan sama si ini ya, hue shape-nya. Nah, kita properties lagi kan, properties lagi. Kita ke bagian display. Display. Nah, untuk transparannya ini kita bikin ke 45. Kenapa kita bikin 45? Karena dia biar ada transparan, jadi nanti, nah, wujudnya bakal kelihatan seperti ini. Kan kelihatan ya, kan yang tinggi mana yang pendek gitu. Kita pasang lagi. Habis itu setelah kita wujudnya udah cakep nih, kita tambahin lagi, takut lagi di bagian ASTGTM2 ini. Maaf kalau kata-kata aku cepet banget. Kita ke bagian properties lagi. Bukan, salah guys. Mohon maaf. Kita habis udah kayak gini, kita bakal bikin masukin konturnya. Kita masuk ke Art Toolbox lagi, ke bagian Spatial Analyze Tool, terus ke Surface, kita masuk ke kontur. Di kontur ini buat raster input rasternya kita masukin yang diameter lagi. Udah. Buat kontur interval ini ada rumusnya yaitu
ketinggian tertinggi kita bagi 10. Nah, karena di aku ini ketinggian tertingginya itu 4.442, jadi kontur intervalnya aku berarti di 444. Ya, seperti itu. Kita langsung okein aja. Kita nunggu lagi karena dia masih ke proses. Ada teman-teman. Aku pause dulu aja kali ya biar gak kelamaan. Oh udah. Kayaknya tuh ini tiap aku bilang aku pause dulu kayak gitu dia langsung muncul ya. Nah ini bagian konturnya kita klik kanan lagi ke properties. Kita ke bagian simbologinya, kita ke kategori. Nah, value fieldnya kita isi kontur. Colorannya ini, udah. Kita add values. Complete list. Tulis. Oke. Udah kan? Itu kita udah kan dari sini. Abis itu kita ke bagian bentar guys, bentar. Simbol kali ini kita ini dulu. Nah, di situ kita ke setelah kayak gini nanti kita langsung ke label. Ini fungsinya buat kita nambahin kayak keterangan angkanya gitu. Yang bagian label features in this layer ini kita checklist, terus label fieldnya kita ganti ke kontur. Nah, karena katanya biar formal, kita bikin ke Times New Roman buat fontnya. Buat ukuran fontnya kita bikin 6 aja, biar tidak terlalu gede, kita oke. Sebenarnya ini kalau berhasil nanti bakal jadi warna-warni, tapi punya aku belum. Menunggu kayak aku ulang lagi mungkin ya. Ya kan dia apply dulu kali ya. Oke, setelah petanya udah selesai, kita bakal bikin yang bagian sininya. Tapi dulu, kita masukin yang pertama itu kita masukin kan. Shop. Kita capitalin semua maksud aku. Kita tulis kata topografi tepatnya ini karena di nah, ini topografi provinsi Papua. Jangan lupa kita kenalin, habis itu kita bikin ke fontnya kita bikin kita ganti ke Times New Roman, terus kita boldin buat ukurannya kita sesuaiin aja sesuai yang teman-teman bikin, kayak kalian bikin ukuran berapa gitu biar ke karena kualitasnya jadi mana kenapa dulu gitu. Habis itu kita bakal masukin logo Undip. Kita tunggu biar nggak mana-mana. Insert bagian picture. Di sini kita cari aja posisinya, maksudnya file kita buat itu di mana, karena aku di data terus di bagian kita masukin
kita pasin aja pokoknya mah. Aku zoomin dulu gimana. Remote kita kecilin. Karena udah ada logo Undip, selanjutnya kita bakal masukin skala. Kita klik lagi di sini, kita bikin insert, kita di scale bar. Kita pilih yang bagian alternating scale bar dulu. Kita pakai dulu. Division unitsnya kita ganti ke kilometer. Oke, begini. Ini di pas-pasin aja, kalau suka kalian. Karena yang cantik aja gitu. Oke, biar bagus lihat aja yang kalian. Oke, kita ke bawahin. Karena udah ada ininya, kita bakal masukin karena yang tadi fontnya belum ganti ya, aku ganti dulu. Langsung ke sini kita coba guys. Kita fontnya ganti ke Times New Roman biar biar kelihatan formal. Tidak enak dilihat kalau kita ke Times New Roman. Habis itu kita bakal masukin legenda. Kita masuk ke insert, kita masukin sini dulu, kita insert lagi ke legend. Nah, yang jadi bilangin. Nah, ini yang kita masukin cuma bagian ASX GTM Demtiv doang. Nah, ini kita ganti jadi type Roman. Pokoknya terus semuanya ganti type Roman aja gitu. Nah, jadi kayak bisa kita atur ke sini. Nah, ini karena ada yang nggak kepake, terusnya kayak bagian tulisan value sama AST GTM 2 ini kan kepake, kita ke properties lagi. Kita ke convert to graphic, klik kanan maksudnya, habis itu kita ungroup dulu. Udah tuh, kayak begini kita buat biasa. Oh, ternyata salah. Sebentar, kita dulu. Wow, aku takut ngedip-ngedip guys. Udah kan dia kan udah sendiri-sendiri tuh. Nah, ini kita hapus yang STGTM sama yang bagian value, kita hapus dulu. Terus kita blok buat yang warna-warna ini, kita naikin ke atas. Aduh, agak tricky nih bagian sini. Nah, kita naikin aja, kita pas-pasin gitu. Habis itu kita blok lagi mereka semuanya, termasuk ke legendnya. Kita groupin biar rapi lagi. Nah, seperti ini. Habis legendnya udah ada sih, terus ini salah deh, aku tambahin aja. Bagian terusin, bisa bagian udah kayak gitu. Terus habis itu kita bakal masukin insert peta. Nah, sebelumnya kita bakal tulisin dulu buat teksnya, maksud judulnya itu. Kita tulisinnya insert peta. Insert peta. Itu kedua. Kita pilih Times New Roman seperti biasa. Kemudian kita bikin kedua. Kita lurusin atasnya. Nah, selanjutnya kita di sini bakal masukin ke bagian add data.
terus ini salah lagi guys, sorry. Sekarang aku kecilin kegedean. Oke, kita lanjut, kita insert dulu. Jadi teman-teman, karena aku ngerasa ini bentuknya aneh banget, jadi aku benerin dikit lagi buat bentuknya. Sebentar ya. Jadi menurut aku aneh banget, kayak gede banget tuh bagiannya. Jadi aku gedein dikit. Sini, berapa? Gedein dikit keluar. Seperti itu. Padahal mau kita samain ini kira-kira aja seperti ini. Karena setelah aku lihat-lihat juga ternyata ini bagian scale bar-nya salah, maka aku mau benerin dulu. Bentar, aku mau aku pause dulu, aku benerin dulu ya. Maaf banget teman-teman keganggu sama suara itu ya, tapi karena nanggung jadi aku lanjutin aja, takutnya nanti error. Nah di sini buat kita masuk ke insert data, kita masuk ke insert lagi, kita ke insert lagi, kita ke data. Jadi aku diem aja kali ya, aku tutup. Sama. Bukan. Kita bikin ke Indo banget. Kita sesuaiin dulu. Spotify. Selanjutnya buat kita ganti warna dari peta dimensi ini, kita klik kanan di bagian editor text, properties. Nah simbolnya kita ganti ke warna green. Outline-nya lalu untuk ngezoom apa sih buat gedein bagian fotonya itu, kita pakai tulisan itu, gedein dulu bagian sini, kita pakai ini. Bentar guys. Oke, udah selesai ajannya, kita lanjutin lagi. Terus kayak gini kita klik yang ini bagian sini.
ada yang terus ini sebenarnya terus Papua tuh bagian sini. Nah ini kan baru ketahuan dari provinsi Papuanya semuanya, kita belum tahu posisi tepatnya yang kita ambil di mana. Nah sebelum kita lanjutin, kita harus klik lagi ke bagian ini, yaitu di bagian spatulanya. Kita klik sini, kita klik properties, bagian extend indicators. Nah ini kita layer ini, kita kanani dengan cara ini, klik lebih dari apa-apa itu. Sebagian frame ini kita klik lagi, bordernya kita pilih yang 2 poin. Colornya kita bikin merah biar kontras. Oke. Nah, bakal muncul. Nah, ini karena menurut aku masih kegedean, jadi kita fokusin lagi biar makin terlihat. Oke. Ini terlalu gitu. Belum. Nah, di sini ada satu tahap. Ini kita kurang 2 tahap lagi. Nah, ini satu tahap yang cukup penting kalau menurut kata aku. Sebentar, ini flow. Ternyata dia belum pas gara-gara tadi aku ganti posisinya. Dia kayak pindah posisi lagi buat biar ada tempat masuknya. Untuk beri kita klik kanan, lalu ke properties. Habis itu kita ke bagian grid. Yang grid, kita tinggal oke-okein aja pokoknya deh. Oke. Ke properties lagi, kita unchecklist. Terus ini kita bagian label nih. Label bagian right ini kita unchecklist, kita ganti ke text Roman lagi seperti biasa. Tapi ke labelnya kita tahu di grid. Nah, hal yang sama kita bakal kita lakuin ke insert datanya, ke kanan, properties, new grid, ke pas. Kalau biasanya mirip Rosa, ini kalau aja. Sebentar, kita bagian insert kata tadi belum aku bikin fontnya belum ganti, belum ganti lagi. Bagian grid, properties. Oh, ini belum. Sulit terpanggang cukup. Terus ini kalau dia kan nabrak ya, nabrak tadi kereta, jadi bawa ke sini ke bawah dikit. Nah terakhir banget kita kasih nama kita di sini biar cepat. Setelah aku nggak mau diajakin cepat. Ini kita sumber peta sama nama kita sebagai pembuat peta. Jadi sumber petanya itu kita nulis dulu. Ini susun. Oh, nama aku Sylvastari. NIM aku 2605 sama kelas aku. Berarti jangan lupa ketemunya semuanya.
Karena kegedean jadi kita kecilin lagi. Ini semua sih harus kita kecilin sekali lagi ke aku kecilin ke 12. Ini ukurannya aku bikin ke 13 aja. Nah, disitu yang terakhir banget kita masukin ke bagian sumber peta. Sumber peta yang pertama itu peta Amsterdam. Jangan lupa spasi guys, kayak spasi for daerah gitu. Peta Amsterdam. Terus yang kedua itu ada peta provinsi Indonesia. Next year. Jangan lupa semuanya tenang di pinggiran aja. Kita base, jangan lupa kalau batu kemarin kita bikin 13 juga sama nama tadi. Kalau nggak kecil dulu. Nah ini kecil, kita bikin 12,5. Nah itu sudah. Sudah. Untuk peta topografi udah selesai. Ini kurang banget gitu. Cuma aku mau sharing bagian legend bagiannya aku sharing ke tengah dulu. Sudah. Setelah itu kita nanti bakal ke file soal ekspor guys. File kita ekspor ke bentuk PDF. Namain pakai nama aku tentunya dari Lindsay. Tapi nanti dia bakal ke 100. Oke, karena tadi kita udah selesai buat peta topografi, sekarang kita ke peta kontur. Di master mau memunculkan peta kontur, jadi tuh di bagian fill sheet ini kita matiin, kita unchecklist. Jadi kalau muncul kayak gini, habis itu di bagian ini kita ganti jadi peta kontur. Jangan lupa. Untuk selebihnya sampai sini bawah tuh masih sama aja, yang jadi cuma bagian judul. Ini judul karena kegedean banget, kita dikit ke 21 kali ini. Formatting dikit. Oh, nggak usah. Formatting dikit. Terus bawahin dikit malah biar agak rapi. Sudah. Jadi lalu kita ekspor lagi ke PDF. Kita namain carry, sekali kita kontur. Tunggu sampai 100%. Jadi segitu aja teman-teman dari aku. Aku minta maaf kalau banyak kesalahan, banyak mungkin aku bingung gitu. Karena ini baru perdana juga buat aku. Makasih buat karena udah nyaksiin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye.